Pemerintah mengucurkan penyertaan modal negara ke 35 BUMN termasuk di dalamnya sebanyak 10 emiten. Komisi 11 DPR kurang sependapat dengan ini karena seharusnya emiten bisa mencari dana segar melalui right issue. PT Aneka Tambang mendapatkan suntikan dana dari pemerintah yang terbesar melalui penyertaan modal negara senilai 7 triliun rupiah. Mampukah penyertaan modal tersebut meningkatkan kinerja emiten BUMN ke depan? Bank Mandiri akan mendapatkan dana total 9,3 triliun rupiah, terdiri dari 5,6 triliun rupiah dari PMN dan 3,7 triliun rupiah dari dana publik untuk memperkuat permodalan. Tambahan modal dipakai untuk mengejar aturan Basel III yang penerapannya mulai tahun 2018. Sementara dividen payout ratio akan tetap dipertahankan sebesar 30%. Tahun ini Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 17% dan menyiapkan transformasi tahap 3 mulai tahun ini hingga 2020. Strategi pertama yang akan dilakukan BMRI adalah terus memperluas kapitalisasi pasar hingga mencapai 55 miliar dolar Amerika. Selain itu, Bank Mandiri juga mengejar pertumbuhan pendapatan rata-rata 23% hingga 29% per tahun. Sementara itu, PT Adikarya akan mendapat tambahan dana dari PMN sebesar 1,4 triliun rupiah dan 1,34 triliun rupiah dari publik. Dengan total tambahan modal 2,74 triliun rupiah ini, Adikarya menargetkan mendapat kontrak baru sebesar 15,2 triliun rupiah tahun ini, tumbuh 65% dibanding tahun lalu. Alokasi belanja modal sebesar 824,7 miliar rupiah tahun ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis properti realty hotel, penyertaan proyek investasi, dan pembelian aset tetap. Sumber capex berasal dari sisa dana hasil penerbitan obligasi tahun lalu, kredit perbankan, serta kas internal perusahaan. Sedangkan BUMN karya lain PT Waskita Karya mendapat jatah PMN sebesar 3,5 triliun rupiah. Saat ini Perseroan sedang memasuki proyek transmisi listrik berkapasitas 500 kV di Sumatera. Nilai extra high voltage electricity network ini mencapai 10 triliun rupiah dan diharapkan menjadi proyek terbesar PLN tahun ini. Tahun ini Waskita menargetkan pertumbuhan laba bersih sebesar 30% dengan menaikkan target penjualan sebesar 20% serta mengantisipasi kenaikan biaya operasional. Perseroan saat ini tengah menggarap proyek Bandara Soekarno-Hatta serta jembatan di Lampung dan segera mengerjakan proyek Jalan Tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Lori Singer, Himawan Amri, Bloomberg TV, Indonesia.